Naik satu level lagi, ada kesadaran mass. Mass itu ya massa, masyarakat. Di level kesadaran kedua ini, yang kita lakukan hanya follow the crowd. Kita hanya mengikuti masyarakat, mengikuti orang lain, mengikuti kerumunan. Agak mirip juga dengan kesadaran animal. Di kesadaran mass ini kita tidak terlalu pakai akal budi kita. Pokoknya yang lain ke utara, ya saya ke utara. Yang lain ke selatan, ya saya ke selatan. Katanya orang lain itu baik, ya saya ikut itu. Katanya orang lain itu buruk, ya saya hindari itu. Pokoknya dia tidak pernah mikir. Yang viral apa, ya berarti saya ikut ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Baik, biar tidak lama-lama kita langsung ngaji ya. Sudah panas ya pikirannya, sudah tidak perlu pemanasan lagi. Bulan ini kita masuk di tema tidak terlalu berat. Saya awali dengan tema-tema santai saja, tema-tema yang tidak terlalu dalam, meskipun ada filsafatnya. Pokoknya nanti kalau ada yang rasanya sangat berat, ya di skip saja. Kalau di rekaman di YouTube-nya, ya diloncat saja, dicepetin saja sampai sekiranya bagian yang ringan-ringan, kan itu aja. Kalau tidak ada kewajiban, karena ini tidak seperti di kampus yang kurikulumnya harus urut, ada wajib menyampaikan ini, menyampaikan itu. Kita nikmati saja ngaji kita senyampe-nyampeknya. Tidak usah mengidealkan macam-macam, tidak usah menarget macam-macam yang di luar jangkauan kita. Kita nikmati saja apa adanya sesuai situasi kita. Nah, kalau ini dari buku William Todd, judulnya The Mentor in Me, What to Do and What Not to Do. Kalau ini menarik, 7 level kesadaran. Dari kesadaran paling rendah sampai ke kesadaran paling tinggi. Manusia yang level kesadarannya tertinggi. Ayo kita cek kita ada di mana ya. Yang pertama ada kesadaran animal, kesadaran binatang. Kesadaran binatang itu rumusnya adalah fight or flight. Bertarung atau lari. Intinya apa? Mencari senang, mencari nyaman, mencari enak. Dan cenderung reaktif. Diingat-ingat ada beda antara reaktif dan responsif. Kesadaran animal itu reaktif. Reaktif itu kalau mendapat masalah, tidak dipikir dulu, tiba-tiba merespon. Ini namanya reaktif. Dimaki-maki orang, ya segera saja balik tak maki-maki. Ngapain nunggu? Nah, ini namanya reaktif. Jadi dapat nilai jelek, ya tiba-tiba saja mutung misalnya marah. Ini namanya reaktif. Dan ini kesadaran animal. Binatang itu kan kamu senggol, kucing saja kamu senggol, wow, terus wah, gitu kan gitu. Dia tidak pakai mikir ini aku harus ngapain, enggak. Itu namanya reaktif. Kan banyak orang begitu, reaktif. Melakukan apa-apa tidak dipikir dulu. Sehingga kadang-kadang keliru. Jadi kalau kalian begitu, kalian ada di kesadaran paling bawah. Kesadaran animal. Padahal kita istimewa karena punya akal budi. Tapi di level kesadaran paling bawah ini jarang dipakai. Naik satu level lagi, ada kesadaran mass. Mass itu ya massa, masyarakat. Di level kesadaran kedua ini,
Yang kita lakukan hanya follow the crowd. Kita hanya mengikuti masyarakat, mengikuti orang lain, mengikuti kerumunan. Agak mirip juga dengan kesadaran animal. Di kesadaran mas ini kita tidak terlalu pakai akal budi kita. Pokoknya yang lain ke utara, ya saya ke utara. Yang lain ke selatan, ya saya ke selatan. Katanya orang lain itu baik, ya saya ikut itu. Katanya orang lain itu buruk, ya saya hindari itu. Pokoknya dia tidak pernah mikir. Yang viral apa, ya berarti saya ikut ke situ. Ini namanya kesadaran massa. Hanya follow the crowd. Kita tidak jadi diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya mengalir saja mengikuti arus kerumunan. Nah, ini level 2. Jadi jangan-jangan ada orang baik, yo rajin ngaji, yo melakukan hal baik-baik, tapi hanya karena follow the crowd. Nilainya jadi minimal. Dia ada di kesadaran yang bawah. Dia tidak punya kesadaran sendiri, tidak otentik versi dirinya. Nah, naik satu level lagi. Namanya kesadaran aspiration. Ini pikirannya mulai dipakai. Mulai usul, maunya punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri. Sayangnya level 3 ini desire without action. Usul saja tidak berani mikul. Mikir terus, aspirasi terus. Punya ide ini, punya ide itu, tapi tidak ada yang wujud. Jadi pikirannya dipakai sih, tapi yo mikir untuk mikir saja. Kalau diajak diskusi lama, aspirasinya macam-macam. Begitu, siapa yang tanggung jawab ini? Diam semua. Nah, isinya aspiration saja. Kegiatan sederhana saja rapatnya bisa puluhan kali. Usulannya macam-macam. Sudah dibahas berjam-jam, pertanyaan terakhir, ini anggarannya dari mana? Tidak tahu. Selesai, terus tidak jalan acaranya. Pokoknya tipe aspirasi, kegemarannya berpikir, tapi tidak punya orientasi tindakan. Ya lumayan, sudah mulai pakai akalnya, tapi kurang transformatif. Level aspiration. Pokoknya diskusi, rapat. Nanti keputusan rapat kita hari ini adalah kita rapat lagi minggu depan. Nah, itu kamu ada di kesadaran aspirasi. Senengannya seandainya. Wah, seandainya begini gimana? Yang sana, loh tapi kalau seandainya begitu, nah yang sini juga, loh tapi kalau. Jadi ya kalau pakai seandainya ya bisa seluruh dunia jadi seandainya. Ini tipe aspirasi. Nah, naik satu level ada tipe individual. Tipe ini orang mulai melakukan ekspresi diri, mulai menyatakan keunikan dirinya. Tidak sekedar pikiran, dia mewujudkan versi dirinya. Ini loh yang saya mau, ini yang saya inginkan, ini loh pilihanku. Nah, ini level individual. Ini kesadarannya lebih tinggi. Nah, kalau sukses di sini, sebenarnya ada yang lebih tinggi apa? Kesadaran disiplin. Orang dengan kesadaran disiplin itu, dia punya target, punya cita-cita, punya keinginan, dan dia berkomitmen mewujudkannya secara disiplin. Ini kesadarannya lebih tinggi. Kalau yang individual tadi kan mengekspresikan diri saja, tapi yang ini ada targetnya, ada saya ingin jadi seperti itu, saya ingin mencapai itu, dan dengan komitmen penuh mencapai tujuan itu namanya kesadaran disiplin.
Lebih tinggi daripada sekedar kesadaran individual. Kalau ingin lebih tinggi lagi, ada namanya kesadaran experience. Kesadaran experience itu kesadaran pengalaman. Kenapa ini lebih tinggi dari disiplin? Orang yang disiplin saja, kadang-kadang kalau dia tidak luwes, hidupnya jadi kaku, monoton. Situasi berubah, dia tidak mau berubah. Saya pokoknya target setiap sholat harus ke masjid misalnya. Dan itu dia komitmen, bagus sih. Tapi kalau dia tidak naik level ke experience, nanti dia mengalami hal yang berbeda. Dia memaksakan diri harus begitu terus, hasilnya bisa sebaliknya. Pandemi datang, enggak. Meskipun pandemi saya tetap harus ke masjid karena sudah niatnya begitu. Padahal di luar, di mana-mana sedang dilarang karena penyakit merajalela. Nah ini kurang luwes. Maka perlu naik level, kamu naiklah ke experience. Experience itu iya, saya punya target ini, saya berkomitmen. Tapi sekarang situasinya berubah begini. Saya bisa merespon situasi itu. Ini belajar dari pengalaman, itu sederhananya orang experience. Jadi dia tidak sekedar disiplin tapi juga target untuk lebih baik terus menerus dari experience, belajar dari pengalaman. Ini level lebih tinggi. Puncaknya kalau bisa level mastery. Level mastery ini puncak. Cirinya apa? Responsif, tidak reaktif. Mau melakukan apapun dipikir dulu. Yo mempertimbangkan kenyamanan, mempertimbangkan orang lain mas, mempertimbangkan aspirasi yang macam-macam, mempertimbangkan ekspresi diri, mempertimbangkan target dan disiplin dan komitmen, mempertimbangkan pengalaman situasi, baru diputuskan. Ini mateng kalau orang sudah nyampe mastery. Kesadarannya tidak kesadaran reaktif, tapi kesadaran responsif. Kalau respon itu diawali berpikir dulu, mendalam, terus baru dieksekusi. Inilah 7 level kesadaran. Nah, teman-teman boleh cek ya, saya ada di mana sekarang? Mastery pasti belum, Pak. Experience masih meraba-raba. Disiplin masih belum konsisten. Ekspresi diri tidak jelas. Saya mau mengekspresikan diri saya kayak gimana? Aspirasi tidak pernah sih Pak, isinya gegeran terus sama teman-teman. Ataukah mas? Ya masa yang manya dulu Pak. Animal, jangan-jangan nyari kesenangan. Tidak tahu juga Pak, tapi rasanya hidup saya juga tidak senang-senang amat. Berarti levelnya di bawah ini. Tidak ada kesadarannya. Baik, ya kamu renungi sendiri ya. Kalau bisa kamu naik level kesadaranmu biar hidup kita lebih bernilai. Tambah tinggi level kesadaran kita, tambah bernilai hidup kita, tambah berkualitas. Baik, tiba-tiba tadi saya ngambil referensi, ini teori kesadaran yang lainnya. Namanya kesadaran religius. Kita semua kan orang beragama. Loh, kesadarannya orang beragama itu loh juga beda-beda ternyata. Saya jelaskan sekilas ya. Ada 7 jenis kesadaran religius. Yang pertama namanya kesadaran ritual. Kesadaran ritual itu orang beragama yang fokusnya hanya pada ritual ibadah. Kalau dalam Islam mungkin fokus pada sholat, fokus pada ngaji, fokus pada zakat, fokus pada
tahajud, fokus pada puasa. Nah, ini kesadaran ritual namanya. Nanti ada orang yang kesadarannya virtu. Kita sebut saja kesadaran virtu ini kesadaran amal soleh. Dia lebih fokus kontribusiku apa untuk lingkungan sekelilingku. Aku bisa berbagi apa, bisa memberi apa, bisa infak sedekah apa, bisa menolong apa pada orang-orang sekelilingku. Nah, ini kesadaran religius jenis virtu. Nanti ada juga kesadaran mistik, mystical. Kalau ini para sufi ada di sini. Fokusnya pada kedekatan dan pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Ini kesadaran mistik. Gimana caranya aku tambah dekat dengan Tuhan, menghayati pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini namanya kesadaran mistik. Ada orang beragama itu kesadarannya kesadaran reflektif. Jadi dipikirkan, direnungi, dicari hikmahnya, dipahami konsep-konsepnya, dirasionalkan. Ini kesadaran reflektif namanya. Kita misalnya di beberapa sesi ngaji filsafat, tema-tema agama itu banyak yang model kesadaran reflektif. Nanti ada juga orang beragama itu membawa kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu fokus pada bagaimana aku harus berubah jadi lebih baik terus-menerus. Jadi dia memperhatikan dirinya sendiri dalam segala aspek keberagamaan. Saya berubah lebih baik terus. Dan ini tidak gampang karena biasanya orang beragama itu sudah yakin terus mandek. Merasa sudah baik, merasa sudah benar. Tapi ada orang beragama yang visinya transformatif. Aku ingin berubah terus, tapi berubah yang lebih baik, lebih baik. Ada juga orang beragama yang kesadarannya kesadaran konvensional. Kalau kesadaran konvensional itu kesadaran kayak massa tadi. Ikut yang lain. Yang lain bagaimana? Kelompokku bagaimana? Aliranku bagaimana? Ini kesadaran konvensional namanya. Aku ini ada di grup mana? Kalau di grupku pikirannya bagaimana? Yang dijalankan apa? Ini beragama kesadaran konvensional. Yang terakhir ada orang beragama dengan kesadaran karisma. Kesadaran karisma itu kesadaran idola-idola. Ustadku, guruku, kiaiku, panutanku. Fokusnya ke situ pokoknya. Jadi kalau beliau-beliau menyuruh aku melakukan ini, ya aku lakukan. Kalau melarang itu ya aku hindari. Cuma dia follow, mengikuti orang yang dianggap menguasai, orang yang punya karisma. Nah, ini 7 tipe kesadaran religius. Kalian ada di mana silahkan. Kalian lebih fokus pada ibadah, ritual, lebih fokus pada amal soleh, kebaikan bagi sesama, atau lebih fokus olah batin, penghayatan, atau lebih fokus olah akal, refleksi, atau fokus transformasi diri, atau fokus pada kelompok-kelompok agama yang kita ikuti, atau pada tokoh-tokoh yang kita ikuti. Nah, ini bahan refleksimu lagi-lagi. Dalam beragama kita di kesadaran yang mana? Sebenarnya nanti banyak. Dalam hidup sosial ada level kesadarannya. Nanti dalam pendidikan ada level kesadarannya. Dulu kita belajar Paulo Freire.
Pendidikan itu ada level kesadaran magis, ada level kesadaran naif, ada level kesadaran kritis. Ini juga jenis kesadaran. Jadi dari sisi isi kesadaran, kesadaran itu luas sekali. Maka pastikan kita tetap sadar dan meningkatkan kesadaran kita. Terakhir, untuk menjaga atau memelihara kesadaran, ini tips praktis saja, biar kita senantiasa ada dalam wilayah sadar, entah di level kesadaran yang mana, yang penting tetap sadar, bukan tidak sadar. Yang pertama apa? Berpikir dan berefleksi, terus berpikir. Jangan berhenti berpikir. Selama kita masih berpikir, berefleksi tentang hidup kita, saat itu berarti kita masih sadar. Yang kedua, berempati dan menghayati pengalaman. Berempati itu peduli dengan sesama. Kemudian mari kita rasakan, kita nikmati, kita hayati setiap pengalaman. Wah, saya sedang sedih nih. Wah, saya sedang seneng nih. Wah, saya rasanya kok flat-flat saja ya. Kok rasanya tidak nyaman ya. Mari kita nikmati ini semua. Paling tidak, begitu kita sadar apa yang kita rasakan, ya saat itu sebenarnya kita sadar. Tidak cuek. Jadi tidak apa-apa meskipun pahit, kita akui saja berarti kita sadar. Dan yang ketiga, untuk menjaga kesadaran, mari kita jalankan apa yang kita ketahui. Jadi bertindak dan evaluasi terus-menerus. Saya tahu Pak, ini buruk, ini baik. Jalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ayo kita terjemahkan, kita jalankan terus. Ini apa? Biar kita tetap dalam kondisi sadar. Jadi ini tiga, ini semacam tips. Tetap berpikir, nikmati hidup, dan jalani hidup. Itu akan membuat kita tetap sadar. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman, malam hari ini ada banyak konsep, banyak teori. Jangan kesusu ditelan semuanya. Pelan-pelan dikunyah, dicerna. Kalau ada yang cocok, monggo dipakai. Kalau ada yang tidak cocok, jangan malu-malu kalau mau dimuntahkan saja. Tidak apa-apa. Tidak semua teori, tidak semua konsep itu relate, nyambung dengan hidup kita, dengan situasi kita masing-masing. Yang penting kita jaga diri kita agar tetap sadar. Kemudian kita berusaha meningkatkan level kesadaran dan kualitas kesadaran kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan satu lagi tema, yaitu untuk mengendalikan diri. Kendali diri saya masuk lewat pintu kesabaran. Jadi malam hari ini kita latihan sadar, minggu depan latihan sabar. Silahkan sabar menunggu minggu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.